Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Mekanika Frida 2A yang beranggotakan saya sendiri, Gita Patricia, dengan nomor BP 1910941011. Yang kedua, Hidayatullah Ramadhani dengan nomor BP 1910941027. Yang ketiga ada Aura Rizka Fiendra dengan BP 1910941011. Dan yang terakhir ada Ferdinand Syah dengan nomor BP 1910942023. Next slide, Ma. Baiklah, pada presentasi kali ini kami akan membahas mengenai yang pertama ada pembahasan mengenai kemiringan kritis, yang kedua mengenai saluran tahan erosi, dan yang terakhir yaitu akan dibahas mengenai saluran buka erosi. Next. Yang pertama yaitu bahasan mengenai kemiringan kritis sendiri akan saya bahas sendiri. Di sini kita mengetahui ada rumus Manning pada pertemuan sebelumnya. Jadi rumus Manning ini dapat juga kita pakai untuk menentukan kemiringan saluran prismatik atau biasa juga dikenal dengan kemiringan normal dengan kode atau lambang SN. Syarat untuk penggunaan ini yaitu alirannya seragam untuk debit dan kesesaran tertentu, di mana untuk kedalaman normalnya atau YN-nya telah diketahui sebelumnya. Next. Nah, ini ada beberapa keadaan untuk kemiringan kritis. Yang pertama yaitu untuk debit dan kekasaran tertentu, kedalamannya atau kedalaman normalnya dapat berubah. Yang kedua, untuk aliran seragam itu bisa berubah menjadi aliran kritis dengan syarat dilakukan perubahan terhadap kemiringan saluran ke suatu nilai tertentu. Pada keadaan ini, nilai YN-nya atau kedalaman normal sama juga dengan kedalaman kritis. Keadaan ketiga yaitu pada saat kemiringan kritis terkecil untuk suatu saluran yang bentuknya dan kasarannya telah diketahui disebut juga dengan kemiringan batas atau lambangnya SL. Next. Dengan menyesuaikan kemiringan dan debitnya tersebut, maka aliran seragam kritis dapat diperoleh pada kedalaman normal tertentu. Dan kemiringan ini disebut juga dengan kemiringan kritis pada kedalaman normal tertentu. Pembahasan selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh Rahma. Pada Rahma dipersilakan. Baiklah, selanjutnya itu saluran tahan erosi. Saluran tanpa lapisan biasanya peka pada erosi, kecuali yang digali pada dasar yang keras, misalnya dasar yang terbuat dari batu. Kemudian perencanaan saluran untuk aliran seragam dapat dilakukan pada saluran tahan erosi dan peka erosi. Sebagian besar saluran yang diberi lapisan dapat menahan erosi dengan baik, sehingga dianggap tahan erosi atau non-erodible. Saluran tanpa lapisan biasanya peka erosi, kecuali yang digali pada dasar yang keras, misalnya dasar yang terbuat dari batu. Berikut ini beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama bahan yang membentuk tubuh saluran seperti beton, batu, baja, besi tuang, kayu, kaca, dan plastik. Tujuan untuk melapisi saluran pada umumnya untuk mencegah erosi, tapi kadang-kadang juga untuk menghindarkan kehilangan air akibat rembesan. Kemudian yang kedua yaitu kecepatan minimum yang diizinkan untuk mencegah pengendapan bila air mengangkut lanau atau silt atau serpihan kasar lainnya. Untuk kecepatan di atas 75 cm per second dapat mencegah pertumbuhan tanaman air yang dapat mengurangi kapasitas saluran. Kemudian yang ketiga, kemiringan sadar saluran dan kemiringan dinding tergantung kepada keadaan topografi dan tinggi energi yang diperlukan untuk mengalirkan air. Dalam beberapa hal, kemiringan dapat pula bergantung pada kegunaan saluran seperti untuk irigasi, air minum, dan pembangkit listrik tenaga air yang memerlukan taraf yang tinggi atau high level pada titik menghantar. Sebab itu diusahakan kemiringan yang sekecil-kecilnya untuk menjaga agar kehilangan tinggi tekanan yang sekecil-kecilnya. Kemudian ini adalah tabel kemiringan dinding saluran untuk berbagai bahan. Untuk batu sendiri itu hampir tegak lurus. Kemudian untuk tanah gambut, kemiringan dindingnya itu adalah 1/4:1. Kemudian lempung teguh itu 0,5:1 sampai 1:1. Tanah berlapis batu itu 1:1, lempung kaku atau tanah untuk parit kecil itu 0,5:1, kemudian tanah berpasir lepas itu 2:1, lempung berpasir atau lempung berpori itu 3:1.
Tinggi bebas atau kemudian yang keempat yaitu tinggi bebas atau freeboard adalah jarak vertikal dari puncak saluran ke permukaan air pada kondisi bencana. Jarak ini harus cukup untuk mencegah gelombang atau kenaikan muka air yang melimpah ke tepi. Besarnya freeboard yang umum dipakai berkisar antara 5% sampai 30% dari kedalaman aliran. Untuk talang melengkung yang terbuat dari baja halus, dengan kecepatan aliran kecil dari 80%, kecepatan kritis dengan nilai maksimum 2,5 meter per second, dari pengalaman diketahui bahwa sebaiknya freeboard sebesar 6% dari diameter talang. Menurut US Bureau of Reclamation tahun 1952, taksiran awal bagi freeboard yang diperlukan pada keadaan biasa adalah F sama dengan akar CY, di mana F itu adalah freeboard dalam kaki atau feet, kemudian Y kedalaman air di saluran feet, dan C adalah sama dengan end coefficient. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Rama atas penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aura. Kepada Aura dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya mengenai pemampang hidrolik terbalik, yaitu hantaran suatu pemampang saluran akan meningkat sesuai dengan peningkatan jari-jari hidrolik atau berpulangnya keliling basah. Dengan kata lain, pemampang saluran yang mempunyai keliling yang basah akan memiliki hantaran maksimum. Pemampang seperti ini disebut dengan pemampang hidrolik terbalik. Pemampang secara lingkaran memiliki keliling basah yang kecil, berarti secara hidrolis merupakan pemampang yang paling efisien. Namun, pemampang-pemampang ini tidak selalu dapat dipakai dalam praktik karena kesulitan dalam segi pembangunannya dan pemakaian bahannya. Selanjutnya, langkah-langkah untuk penentuan ukuran pemampang dari saluran tahan erosi yang pertama yaitu kumpulkan semua keterangan, taksir, dan pilih S. Yang kedua, hitung faktor pemampang AR 2 pangkat 2/3 dengan MQ dibagi akar dari S. Yang ketiga, bila pemampang hidrolik yang diperlukan langsung masukkan nilai A dan R yang telah diperoleh. Selanjutnya, hitung kedalamannya. Yang keempat, periksa kecepatan minimum yang diizinkan serta tambahlah freeboard sepenuhnya terhadap kedalaman pemampang saluran. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Aura atas penjelasannya. Penjelasan terakhir yaitu mengenai saluran peka erosi yang akan dijelaskan oleh Ferdi. Kepada Ferdi, persilahkan. Oke, baik. Moderator, sebentar. Selanjutnya kita akan membahas tentang saluran PK erosi. Nah, saluran PK erosi ini menurut Chow, sifat aliran dalam saluran PK erosi ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor fisik dan oleh keadaan alam yang ada di lapangan. Karena keadaan alam di lapangan itu sangatlah kompleks dan tidak menentu. Terus untuk rumus aliran seragam yang cocok untuk perencanaan saluran erosi yang stabil dapat pula dipakai untuk perencanaan saluran PK erosi. Rumus aliran seragam dapat digunakan untuk menghitung kecepatan aliran dan debitnya dengan syarat PK erosi yang stabil. Next. Terus di sini ada metode. Oke, metode next ke slide yang 13. Oke, metode. Metode pendekatan next Rama. Nah, oke. Untuk metode pendekatan untuk perencanaan saluran PK erosi adalah metode kecepatan dan metode gaya tarik. Kecepatan maksimum yang diizinkan untuk kecepatan tahanan erosi itu adalah kecepatan rata-rata terbesar yang tidak akan menimbulkan erosi pada tubuh saluran. Jadi ada batas kecepatan maksimum untuk agar
tempat tersebut tidak erosi. Terus saluran di sini juga ada saluran lama yang telah banyak mengalami pergantian musim itu pasti akan mampu menerima kecepatan lebih besar daripada saluran yang baru. Jadi karena di sini sudah menggunakan saluran lama dan sudah teruji dan sudah terpakai juga, maka kecepatan maksimumnya itu lebih besar, bisa menampung erosi pada saluran tersebut. Dan selanjutnya, saluran yang lebih dalam akan mengantarkan air pada kecepatan rata-rata yang lebih besar tanpa menimbulkan erosi dibandingkan saluran yang lebih dangkal. Kita tahu juga semakin dalam aliran itu, maka kecepatan maksimumnya pasti akan lebih tinggi juga untuk tidak erosi. Oke, selanjutnya Rahma. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah perencanaan untuk penampang berbentuk trapesium. Kenapa trapesium? Kebanyakan penampang pada umumnya itu biasanya kita menggunakan penampang trapesium. Kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama, untuk tubuh saluran yang jenis bahannya sudah diketahui, tentukan besaran N, kemiringan dinding, dan kecepatan maksimum yang diizinkan. Terus yang kedua, hitunglah jari-jari hidrolik atau R dengan rumus Manning. Ketiga, hitunglah luas basah yang diperlukan dengan debit yang telah diketahui dan kecepatan yang diizinkan. Di sini semua yang ditanya ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Terus yang keempat, hitunglah keliling basah. Yang kelima, carilah B dan Y-nya. Dan yang terakhir, tambahkan freeboard seperlunya dan sempurnakan ukuran penampang agar lebih praktis. Mungkin sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ferdi dan juga kepada teman-teman lainnya yang telah memaparkan materi mengenai pembahasan kita kali ini. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan mohon koreksinya juga dari Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.